Shalom Monekti, teman-teman siap puji nama Tuhan? Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita bawa pujian ini dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita semua sama-sama percaya bahwa Allah sanggup. Ayo dong sama-sama tepuk tangannya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan haleluya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih atas kesempatan kami untuk bersama-sama beribadah hari ini melalui YouTube ya Tuhan. Meskipun kami belum bisa beribadah tatap muka, ya kami bersyukur bahwa kami masih boleh menjalankan ibadah secara virtual ya Tuhan.
Terima kasih juga untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami kiranya apa yang disampaikan nanti ya Tuhan benar-benar adalah firman yang berasal daripadamu, dan firman itu boleh berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang tidak memberi ya Tuhan, dan kiranya persembahan yang kami berikan kepadamu dalam jumlah apapun ini, dalam jumlah berapapun, boleh menjadi berkat ya Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam pelayanan gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui rekening bank, juga boleh scan dengan QR code yang juga tertera di layar. Mari kita mendeklarasikan persembahan kita sama-sama. Pada saat kami mau persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapin hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. We thank you Lord for everything that you gave to me. Kekuatan jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama
Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Oh, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu, Bapa. We thank you, we worship you, Lord. Ini kami Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom guys, apa kabar? Kita berjumpa kembali di online service hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa lebih dulu. Yuk kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online, dan terima kasih untuk hadirat Tuhan yang nyata luar biasa yang kami alami di tempat kami masing-masing. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau berbicara pada setiap kami, Kau mengajar kami. Kami mau buka hati dan telinga dan pikiran kami untuk kami mendengar sabda Tuhan pada hari ini. Sampaikan firman-Mu kepada setiap kami dengan jelas, sehingga kami dapat mengerti dan memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap teman-teman kami semua, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Kita kembali berjumpa di dalam Next Gen online service, khususnya di 180.
Dan hari ini kita akan membahas kembali serial dari Do Something, seri yang terakhir, seri yang keempat ini. Dan kita akan membahas lebih dalam dari pembahasan 3 minggu yang lalu. Nah, kita akan melihat lebih dalam mengenai ketidakadilan dan apa yang akan kita kerjakan untuk kita melakukan sesuatu sehingga keadilan itu menjadi nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Tentunya kalian selalu diajar di sekolah dan kalian tentu sudah sangat mengenal lebih dalam di dalam pelajaran-pelajaran sekolah mengenai Pancasila. Kalau saya tanya sila yang kelima, bunyinya apa? Ya, pasti kalian bisa menjawab. Sila kelima dari Pancasila dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 100 buat kalian. Nah, keadilan menjadi satu isu yang selalu bangsa kita ingin lakukan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan kita sehari-hari, keadilan mungkin jarang terjadi dalam hidup kita. Nah, apa sih ketidakadilan itu? Ya, karena keadilan ingin kita raih, tapi sementara di dalam keadaan dan kejadian di sekeliling kita sering terjadi ketidakadilan. Nah, apa arti ketidakadilan atau injustice? Ketidakadilan bisa menjadi satu bentuk perlakuan yang tidak memadai, tidak sesuai terhadap seseorang atau sesuatu. Perbuatan sewenang-wenang, penindasan, kekejaman, ketidaksetaraan. Itulah ketidakadilan. Dan itu terjadi di sekeliling kita sehari-hari. Contoh-contoh dari ketidakadilan, misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada murid sekolah yang dibully, itu ketidakadilan. Di masa pandemi ini, kegiatan sekolah online, tetapi alat-alatnya masih terbatas. Akses internet masih terbatas. Itu juga bisa dikatakan ketidakadilan. Orang diperlakukan berbeda karena ras, warna kulit, dan etnis. Itu namanya juga ketidakadilan. Atau kemiskinan. Itu juga termasuk ketidakadilan. Nah, siapa yang bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi ketidakadilan ini? Kemarin kita belajar siapa yang bisa melakukan sesuatu. Dan kita belajar di minggu lalu, Tuhan Yesus memberikan contoh pada waktu dia ada di muka bumi ini, dia melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, melayani orang yang terpinggirkan, melayani orang yang terabaikan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kira-kira siapa nih saat ini yang bisa melakukan sesuatu? Do something. Jawabannya adalah kamu. Kamu orang yang bisa melakukan sesuatu. Ya, kamu. Kamu orangnya. Jadi perjuangan mewujudkan keadilan itu bukan sebentar, guys. Tapi itu satu jangka waktu yang panjang. Banyak tantangan besar. Tetapi seseorang tetap harus melakukan sesuatu. Dan orang itu adalah kamu. Orang itu adalah kita. Kamu dan saya. Kita bisa melakukan sesuatu. Nah, di dalam melakukan sesuatu, Alkitab mengatakan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 15 sampai 17, di situ dikatakan begini. Kalau kalian ada Alkitab, ayo buka Alkitabmu, kita baca bersama-sama. Ya, saya akan bacakan buat kalian Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 17.
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita lihat di dalam ayat ini ya. Di sini dikatakan kalau ada orang yang tidak berpakaian atau ada orang yang kelaparan, tetapi cuma ada orang yang memberikan salam ya dan tidak melakukan sesuatu. Cuma orang menasihatkan, pakailah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi dia tidak melakukan sesuatu. Alkitab katakan di ayat ini, tanpa perbuatan maka iman itu pada hakikatnya mati. Kita nggak bisa katakan kepada orang yang kelaparan, "Saya berdoa buat kamu, dalam nama Yesus, jadilah kenyang." Dengan doa kita, dia nggak akan jadi kenyang. Dia tetap lapar, karena dia membutuhkan makanan. Ya. Ketika terjadi ketidakadilan, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu. Jadi Alkitab katakan, kalau ada orang yang kelaparan, tidak perlu cukup hanya dengan doa kita berikan buat dia. Tapi juga kita perlu berikan makanan supaya dia kenyang. Kalau dia nggak punya pakaian, tidak cukup kita hanya berdoa dan mendoakan supaya dia dapat pakaian. Tapi kita juga harus memberikan pakaian kepada dia. Barulah itu menjadi satu perbuatan. Jadi, ketika terjadi ketidakadilan, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan sama dengan omong kosong. Karena tidak ada perbuatan yang dinyatakan lewat iman itu. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari hari ini di dalam serial Do Something, kalau kita nggak lakukan, maka apa yang kita dengar itu tidak akan berguna dalam hidup kita dan tidak berguna buat hidup orang lain. Oleh karena itu kita perlu melakukannya. Nah, kadang-kadang untuk melawan ketidakadilan, ya, kita tidak boleh berhenti untuk melakukan sesuatu. Pada waktu kita melawan ketidakadilan, kita berbuat sesuatu, kita merasa bosan dan itu melelahkan karena itu jangka panjang dan rasanya sepertinya sia-sia. Tetapi kita belajar hari ini, ya, ada seorang murid Tuhan yang luar biasa yang juga pernah mengalami hal yang sama pada waktu itu, dan dia memberikan satu nasihat kepada kita. Orang itu namanya Paulus. Paulus menasihatkan kepada kita di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10 bagian A. Di situ dikatakan seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Guys, Paulus nasihatin kepada kita untuk kita tidak berhenti berbuat baik. Jadi, pada waktu kita melakukan sesuatu untuk melawan ketidakadilan, jangan pernah berhenti untuk melakukannya. Perbuatan baik yang kita kerjakan akan mendapat satu tantangan, akan mendapat satu hambatan.
Tapi firman Tuhan katakan, Paulus menasihatkan kepada kita, jangan berhenti berbuat baik. Jangan jemu, jangan bosan untuk berbuat baik. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita akan menuai hasilnya kalau kita tidak menjadi lemah. Lewat ayat ini, saya belajar sesuatu. Ya, suatu kali anak saya, ya, 2 bulan yang lalu mendapat tugas dari sekolah online ya, untuk menanam satu tanaman. Ya. Selama 1 bulan diminta membuat sebuah laporan. Jadi 2 bulan yang lalu anak saya dapat tugas dari sekolah untuk menanam satu bibit tanaman, dan selama 1 bulan itu diminta untuk membuat laporannya. Guys, 7 hari permulaan, ya, menunggu benih yang ditanam itu untuk bisa bertumbuh, itu seperti harap-harap cemas. Ya. Tapi apa sih yang anak kakak dan saya kerjakan dan kakak kerjakan? Apa yang kakak kerjakan dan anak kakak? Ya. Kita hanya bisa tetap menyirami benih itu. Ya. Dan setelah 7 hari kemudian, kita mulai melihat tanda-tanda kehidupan yang muncul dari tanaman itu. Dari benih yang ditanam, kita berusaha untuk terus menyirami setiap hari, ya, selama beberapa hari, dan akhirnya mulai muncul satu bentuk kehidupan. Benih itu mulai tumbuh. Nah, ini adalah satu contoh buat kita. Pada waktu kita melakukan sesuatu, berbuat baik untuk melawan ketidakadilan di sekitar kita, jangan pernah berhenti untuk melakukannya. Coba kalau pada hari pertama, kedua, dan ketiga kita berhenti melakukannya, maka tanaman itu nggak akan tumbuh, bahkan mati. Coba kalau nggak pernah disirami setiap hari, tanaman itu akan mati. Tapi pada waktu kita terus melakukannya, tiba-tiba satu bentuk kehidupan muncul dari benih yang ditanam tadi. Nah, jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu, keep doing, terus lakukan, pasti bertumbuh. Pasti akan ada perkembangan, pasti akan ada muncul hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi, guys, jangan merasa putus asa dan frustrasi pada saat kita melakukan sesuatu namun belum kelihatan hasilnya. Karena apa yang kita lakukan ini adalah jangka panjang, bukan waktu yang sebentar. Kita perlu berkomitmen melakukannya. Ya. Jadi, bagaimana caranya kita untuk terus dapat keep doing something? Karena kita belajar tentang tema do something. Jadi, bagaimana kita bisa terus melakukan? Cara yang pertama, kita perlu membicarakan. Bicarakanlah dengan gurumu atau orang dewasa lain yang bisa membantu kalian. Lalu yang kedua, ya, pakailah pengaruhmu. Setiap kita, dalam diri kalian, ada pengaruh yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jadi, pakailah pengaruhmu di dalam kelompok, grup, atau di dalam keluarga. Sharingkan dengan mereka apa yang kamu sedang kerjakan untuk melawan ketidakadilan. Waktu kalian sharing dengan mereka, mungkin mereka mempunyai kenalan atau teman yang dapat membantu kalian. Siapa tahu di dalam grup kalian ternyata ada orang-orang yang dapat membantu, yang memiliki kenalan yang akan mengenalkan dirimu kepada orang lain untuk dapat membantu kalian melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, gunakanlah talentamu yang dari Tuhan
untuk melayani orang lain. Setiap kita diberikan potensi, setiap kita diberikan bakat, setiap kita diberikan talenta untuk melakukan sesuatu. Jadi lewat hobimu, apa sih kegemaran kalian? Kalian bisa lakukan sesuatu buat orang lain, melayani orang lain. Kalau kalian diberikan kepandaian, kalian bisa melayani orang lain dengan kepandaianmu. Apa yang menjadi kelebihanmu bisa digunakan untuk melayani orang lain. Lalu yang keempat, pakailah hidupmu sebagai pengikut Kristus untuk komitmen melakukan dan terus melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama. Ingat ya, untuk melakukan sesuatu ini adalah sebuah jangka panjang, bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang lama. Oleh karena itu, pakai hidupmu sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk berkomitmen melakukan sesuatu dan terus melakukan bagi Tuhan dan bagi sesama. Lewat cara-cara ini, pada waktu kalian terus melakukannya, ya tanpa kalian sadar, tanpa kita ketahui, dalam jangka waktu yang kita juga tidak pernah tahu, maka kita akan melihat satu perubahan, satu perkembangan, ya, satu peningkatan dan satu kemajuan dari apa yang sedang kita kerjakan. Dan saya berdoa, lewat Do Something hari ini, kalian mendapat sebuah beban dari Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi mungkin itu teman-teman di sekolahmu, atau mungkin orang-orang di lingkungan di mana kalian tinggal hari ini. Sebagai contoh, gereja kita sudah melakukan sesuatu untuk menjadi berkat menolong orang lain. Gereja kita menolong orang miskin. Orang miskin, mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Gereja kita membuat rumah sakit buat mereka. Ada ketidakadilan yang terjadi, mereka orang miskin, mereka tidak memiliki biaya untuk berobat, untuk memelihara kesehatannya. Tapi gereja kita membuat sebuah rumah sakit bagi orang miskin dan menolong mereka dengan biaya pengobatan yang murah buat mereka. Gereja kita juga menolong orang lain dengan kita mendirikan House of Bread, melatih orang-orang untuk beternak ikan, melatih orang-orang untuk menanam tanaman organik, dan orang lain mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan dari apa yang gereja kita sudah kerjakan. Itu adalah satu bentuk do something yang dikerjakan oleh gereja kita. Nah, ini satu contoh buat kita, buat kalian. Kalian juga bisa terlibat menjadi bagian di dalam pelayanan yang dikerjakan untuk membuat sesuatu melawan ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita. Kita nggak pernah tahu apa maksud Tuhan buat kita sampai hari ini, tapi hari ini kalian mendengar dan ada tujuan Tuhan yang Tuhan ingin kalian lakukan dalam hidupmu sehari-hari, terutama untuk generasi muda, untuk teman-temanmu di sekolah. Dan saya berdoa kalian siap menjadi berkat dimanapun kalian ada. Diskusikan di dalam kelompok kecil, di small group, dan saya berdoa kalian akan mendapat hikmat Tuhan, kalian akan memperoleh satu ide untuk melakukan sesuatu bagi orang lain dan menolong mereka, sehingga sebagai pengikut Kristus kalian melakukan apa yang seperti Yesus sudah kerjakan dan contohkan dalam kehidupannya di muka bumi ini. Nah, Do Something kita, seri ini adalah seri yang terakhir. Saya percaya kalian siap bergerak, kalian siap untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan sebagai pengikut Kristus, kita wajib memperlakukan orang lain seperti apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan
di dalam pelayanannya di bumi ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, apa yang kami pelajari, kami dengar hari ini, kami berdoa, Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Tuhan, pakai potensi, talenta, bakat yang ada di dalam setiap diri kami. Tuhan, Engkau berikan kepada setiap kami pikiran yang baru, hati yang baru, untuk kami memandang orang lain, untuk kami menolong dan memperlakukan orang lain, seperti bagaimana Tuhan Yesus melayani setiap orang yang sakit, orang yang terabaikan, dan menolong mereka, bahkan melawan ketidakadilan yang terjadi kepada orang-orang pada saat itu. Hari ini kami berdoa, biar kami juga melakukan sesuatu bagi komunitas kami, bagi teman-teman kami dimanapun setiap kami ada. Aku berdoa Tuhan, berkati setiap teman-teman yang sudah mendengar firman hari ini. Berikan kepada mereka beban Tuhan untuk mereka do something dan keep doing something. Karena lewat hidup mereka, Tuhan punya rencana yang besar untuk melakukan sesuatu sehingga orang lain boleh melihat bahwa mereka sebagai pengikut Kristus adalah wujud Tuhan Yesus yang dapat melayani setiap orang-orang yang mereka jumpai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan.
Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami, atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar, tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik, dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.